masuk kerjanya di luar sana berarti jam 8. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jajaran pimpinan, karyawan dan karyawati Trisna Group, Katang Kediri, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang cerah ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Islam. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, dengan harapan kelak pada hari kiamat pahala dan ganjaran dari amal soleh tersebut akan bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yaitu madza ba'dal maut, apa yang terjadi sesudah kematian. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya tentang asbabu adzabil qabri,
apa sebab-sebab adanya azab kubur. Mengapa ada sebagian hamba Allah disiksa di dalam kuburnya? Qala al-allamah As-Safarini rahimahullahu taala. Berkata seorang ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yaitu Al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala, al-asbabu, sebab-sebab, allati yu'adzabu biha, yang disiksa dengan sebab-sebab tersebut, ashabul kuburi, penghuni-penghuni kubur, ala kismaini, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mujmalin, sebab yang global. Wa mufassalin, yang kedua sebab yang terperinci. Jadi sebab-sebab yang mana disiksa dengannya penghuni-penghuni kubur itu terbagi menjadi dua. Ada sebab yang mujmal, yang global, dan yang kedua wa mufassal, dan terperinci. Ammal mujmalu, adapun sebab yang mujmal, yang global, fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah, maka mereka disiksa disebabkan kebodohan mereka terhadap Allah. Jadi kebanyakan manusia disiksa di alam kubur mereka disebabkan mereka bodoh, tidak mengenal Allah. Makanya kenapa kita belajar agama adalah supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini sebab yang mujmal ya. Yang pertama adalah mereka disiksa disebabkan kebodohan mereka terhadap Allah, tidak kenal Allah. Tentunya orang yang tidak kenal Allah pasti tidak mau sholat ya. Ketika Ramadan tidak puasa, dan itu banyak kaum muslimin yang sampai sekarang ini tidak mau sholat akibat tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa idha'atihim li amrihi, mereka menyia-nyiakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sia-siakan, menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah di sekitar kita, di masyarakat kita, ya, di perumahan kita tinggal, di kampung yang kita berdomisili, banyak sekali saudara-saudara kita yang meninggalkan perintah Allah, perintah agama. Baik laki-laki maupun perempuan. Tidak sholat 5 waktu itu meninggalkan perintah agama. Tidak menutup aurat itu juga meninggalkan perintah agama. Tidak berbakti kepada orang tua itu juga meninggalkan perintah agama. Tidak mau bekerja atau lebih senang menjadi pengangguran itu juga meninggalkan perintah agama. Itu nanti yang menjadi sebab hamba-hamba Allah dalam kuburnya itu disiksa. Jadi jangan dikira kalau kita berani kepada orang tua kita aman. Mungkin aman di dunia, mungkin. Tetapi di akhirat Allah akan menyiksa orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya. Karena birrul walidain ini perintah agama. Termasuk kasbul halal, bekerja, mencari nafkah yang halal itu juga perintah agama. Berarti kalau menjadi pengangguran itu larangan agama. Apalagi menjadi perampok, pencuri, ya, pencopet, itu jelas larangan agama. Berlawanan dengan kasbul halal, perintah agama untuk bekerja. Jadi Bapak Ibu, di pagi yang cerah ini, panjenengan datang ke Trisna Group, ini dalam rangka menjalankan perintah agama, bekerja, mencari nafkah yang halal, tidak mengganggu masyarakat, tidak menjadi sampah masyarakat, tidak
menyusahkan keluarga, dan sebagainya ya. Termasuk seorang yang misalnya mohon maaf ya, bersepeda motor tapi tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Ya, tidak memakai helm misalnya, sepeda motornya platnya mati misalnya. Itu adalah termasuk tidak menjalankan perintah agama. Karena agama kita menyuruh kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, dan mentaati pemimpin-pemimpin kita. Bukankah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian." Kemudian yang ketiga, sebab yang global adalah wartika bihim, dan mereka melakukan ma'asihi, perbuatan maksiat kepada Allah. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba berjamaah ya. Jadi pagi sampai sore kerja banting tulang ya, semangat, tapi sore hari atau malam hari uang hasil kerjanya untuk mabuk-mabukan. Itu kan namanya ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uangnya untuk judi, tidak sedikit. Kemarin ada ikhwan kita, sekarang mungkin saya tugasi, yang bawa HP salah satu saja. Tolong dibukakan saya. Mas Wan itu namanya, yang rekaman. Mas Bagas, antum ketik di tahun 2023 berapa jumlah ya judi slot di Indonesia. Itu sudah sampai ratusan triliun. Jadi lebih dari 200 triliun. Berapa Mas? 2023, 1 tahun. Berapa triliun? Kemarin ada ikhwan yang baca berapa? Nah inilah, parah nggak? 327 triliun. Itu judi. Bayangkan triliun itu nolnya berapa? Kalau miliar kan berapa? 12. Miliar 9. Kalau triliun 12. Bikin rumah, satu rumah saja insya Allah cukup lah 100 juta, 200 juta yang itu RSS itu ya. Itu biayanya hanya 100 atau 200 juta itu. Sekarang kita umpamakan kalau 100 juta berarti 1 miliar dapat 10 rumah. Lah 1 triliun dapat berapa rumah? Kalau 1 miliar dapat 10 rumah, kalau 1 triliun dapat berapa rumah kira-kira? Dapat berapa? 10 kali berapa 10-nya? Kali 1.000 ya? Berarti 10.000. 1 triliun. Lah 300 triliun. 300.000, bayangkan. 300.000 rumah. Banyak kaum muslimin yang bisa punya rumah. Kalau seandainya pemuda-pemuda berhenti judi slot. Ini kan parah sekali. Jadi uang yang didapatkan dengan cara yang baik, dibuang dengan cara yang haram. Dibelanjakan di perbuatan-perbuatan maksiat. Dan banyak lagi, belum lagi perzinaan dan seterusnya. Menikah tidak mau tapi berzina, tapi pas pacaran, itu semuanya nanti akan menjadi penyebab seorang disiksa dalam kuburnya. Selanjutnya beliau mengatakan, Al-Imam As-Safari ini berkata, "Fala yu'adzibullahu," maka Allah tidak akan sekali-kali menyiksa. "Fala yu'adzibullahu," Allah sekali-kali tidak akan menyiksa ruhnya seseorang, arafathu, yang kenal dengan Allah. Jadi Allah tidak akan menyiksa ruhnya seseorang yang kenal dengannya. Wa ahabbathu, dan mencintai Allah. Jadi ruh yang kenal dengan Allah, mencintainya, itu tidak akan disiksa di dalam alam kuburnya. Wamtathalat amrohu, dan mengerjakan perintahnya Allah. Jadi ruh yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak akan disiksa. Wastanabat nahyahu, dan menjauhi larangannya, tidak akan disiksa. Wala badanan, dan tidak pula badannya. Jadi ruhnya tidak disiksa,
badannya juga tidak disiksa. Kanat fihi abadan, yang badan itu ada di kubur selama-lamanya, tidak akan disiksa. Sambil menunggu hari kiamat, ya, ruh dan badan yang kenal dengan Allah, yang mencintai Allah, yang menjalankan perintahnya, yang menjauhi larangannya, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya para jamaah, dan ini sering saya jadikan sebagai metode untuk mengajar atau berdakwah. Orang yang judi slot, ya, itu untungnya apa, para jamaah? Kemarin ada yang menulis, ya, tidak akan menang judi kecuali uangnya miliaran. Jadi kalau uang antum hanya di bawah 1 miliar, pasti rugi. Jadi itu pasti rugi. Jadi kebanyakan begitu. Dan itu sudah di apa? Memang sudah dibuat sistem yang untung pasti apa? Ya, apa? Bandarnya. Yang rugi pasti yang ikut. Kita bisa bayangkan dalam 2023, di tahun 2023 itu sampai 327 triliun T loh, bukan M ini. Sudah sampai T kita. Dan ini saya pernah baca itu 10 besar dunia Indonesia. Nggak tahu nomor berapa. Bukan 10 besar kebaikannya, tapi apa? Keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini coba, ya. Internet kita bayar. Iya, bayar tidak? Melahirkan bayar. Antum kalau di Finlandia, nanti silahkan diketik kalau tidak percaya dengan omongan saya. Di Finlandia, internet itu digratiskan oleh pemerintah sampai ke pelosok desa, sampai ke hutan-hutan. Internetnya gratis, tidak perlu bayar. Setiap bayi yang lahir di Finlandia dapat jaminan sosial setiap bulannya 5 juta sampai dewasa. Oh, kalau di Finlandia saya paling banyak setiap bulannya 35 juta saya. 7 anak, 7 anak. Itu masih satu istri. Kalau di sana bisa nambah istri, ya. 35 juta loh, bayangkan. Satu anak dapat tunjangan sosial 5 juta kali 7 berapa? 35 juta. Sudah. Abahnya tidak perlu bekerja, ya. Tapi orang sana, walaupun diberi oleh negara fasilitas yang demikian sangat bagus, mereka tidak mau seperti orang kita. Memang ini yang harus dirubah, watak kita inilah. Watak kita yang warisan dari orang-orang dulu ini harus dirubah. Saya membaca itu, ya, orang tuanya tidak mau memakai uang anaknya ini. Jadi anaknya yang setiap bulan 5 juta ini disimpan, nanti kalau sudah dewasa dikasihkan anaknya. Luar biasa. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, kalau hari raya anaknya dapat duit, sudah masuk ke berangkas ibu-ibu. Kalau sudah masuk ke berangkas ibu-ibu, aman, tentram uang itu, ya. Terkendali. Jadi aman, tentram, dan terkendali. Nah, untuk wilayah min. Dan pasti tidak bisa keluar lagi kalau sudah masuk berangkasnya ibu-ibu. Ya kan? Termasuk uang kita, suami itu kalau sudah masuk berangkasnya ibu-ibu, sulit keluar lagi, ya. Kecuali istri-istri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini parah negeri kita ini, para jemaah. Bener. Dan kita tidak boleh menyalahkan pemerintahnya, salahkan diri kita masing-masing. Jangan menyalahkan pemimpin, terus rusaknya negeri ini ya kita sendiri yang merusaknya. Bangsa kita ini rusak karena rakyat yang merusaknya, bukan pemimpin. Tidak bisa Pak Jokowi merusak negeri ini sendiri seorang diri. Ya kita bersama. Kitanya kurang jujur, kitanya sering meninggalkan sholat, kitanya banyak berbuat maksiat, kitanya berani kepada orang tua kita. Di Saudi Arabia itu kalau mau punya anak tidak bingung Mbak di sana. Saya yang penduduk luar aja gratis, ya. Saya yang bukan warga negara asli, saya hanya warga negara sementara aja gratis di sana. Fasilitas kesehatan gratis, memiliki anak gratis. Padahal di sini, naudzubillah min dzalik, ya, biayanya tinggi sekali. Lihat. Kemudian beliau mengatakan, fa inna adzabal qabri, maka sungguhnya azab kubur itu, bahkan adzabal akhirah, azab akhirat itu, jadi sesungguhnya azab kubur, bahkan azab akhirat berarti adab neraka jahanam, ya.
Kalau azab kubur itu sebelum masuk kepada kehidupan yang abadi yang selanjutnya. Sebelum dihisab, sebelum ditimbang amalannya. Dan juga azab akhirat itu merupakan atharu ghadabillahi, pengaruh dari kemurkaan Allah. Pengaruh dari kemurkaan Allah. Wasakhotihi, dan kemarahannya. Ala abdihi, atas hambanya. Jadi Allah kalau sudah murka pada hambanya, maka Allah akan menyiksa hamba itu di alam kuburnya dan di akhirat. Faman aghdaba Allah, barang siapa yang membuat murka Allah. Faman aghdaba Allah, barang siapa yang membuat murka Allah. Wa askhatahu, dan membuat marah kepadanya. Fi hadhihi dari, di alam ini, di negeri ini yaitu alam dunia. Firtika bimanahihi, dengan melakukan larangan-larangannya. Larangan justru dikerjakan. Walam yatub, dan orang tersebut tidak bertobat kepada Allah. Wa mata ala dzalika, dan dia meninggal di atas perbuatannya itu, jadi terus melakukan larangan, tidak bertobat. Kana lahu, maka baginya min adzabil barzakhi, dia mendapatkan azab barzah. Azab barzah ini adalah kata lain dari azab kubur. Apa dimaksud barzah para jamaah? Barzah itu adalah penghalang yang menghalangi manusia jika sudah masuk ke dalam kubur untuk bisa kembali ke dunia. Makanya yang sudah ngaji ini harus meyakini bahwa manusia yang meninggal itu sekali-kali tidak bisa kembali ke alam dunia. Sudah ada barzahnya, ada penghalangnya. Wonten aling-alingi pun. Jadi kita tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Kalau ada orang meyakini manusia yang mati itu bisa kembali ke alam dunia seperti pocong itu adalah kedustaan. Itu adalah pernyataan yang mengada-ada. Al-Quran berbicara kepada kita, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai nanti hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kembali ke dunia lagi kalau sudah meninggal dunia. Percaya apa tidak ini? Kita sebagai muslim, Al-Quran yang berbicara kepada kita. Kalau tidak percaya, ya coba dulu mati, nanti kembali apa tidak, ya toh? Bisa kembali ke dunia apa tidak? Ya, tidak bisa kembali ke dunia. Yang katanya orang, ya konon, katanya ada pocong datang, itu adalah wajah mbahnya, itu adalah jin yang menyerupai mbahnya orang yang meninggal itu. Jadi bukan mbahnya itu, ya bukan mbahnya. Jadi jin itu. Dan itu pun kita tidak bisa langsung percaya ya. Maksudnya percaya bahwa ada pocong karena kebanyakan orang itu halusinasi ya. Nah. Jadi jadi mbahnya meninggal, dia merasa mbahnya datang padahal tidak ada itu. Sebenarnya tidak ada para jamaah. Kalaupun benar-benar ada pocong yang datang, itu yang datang bukan mbahnya, tapi siapa? Jin yang menyerupai kakek atau neneknya untuk menakut-nakuti manusia agar manusia percaya kepada jin, kemudian mendatangkan persembahan-persembahan untuk jin. Dan ini banyak ya, dilakukan oleh bangsa jin dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Biqadri, dan azab kubur atau azab barzah itu sesuai dengan kadar ghadabillahi wa sakhatihi alaih, kemurkaan dan kemarahan Allah kepada orang tersebut. Jadi azab kubur itu ada yang berat, ada yang ringan. Ya. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan murkanya Allah kepada hamba yang diadab tersebut. Famustaqillin wa mustakthir. Maka ada yang diadab dalam kuburnya itu sedikit. Wa mustakthir, dan ada yang banyak. Jadi ada yang disiksa itu sedikit, ada yang disiksa banyak. Wa musaddiqin wa mukadzib. Ada ya, yang masih membenarkan, maksudnya beriman. Dan ada yang suka mendustakan. Ini azabnya berbeda. Azabnya berbeda. Jadi kalau yang meninggal itu masih beriman, tapi dia punya dosa-dosa besar yang tidak
sempat dia bertobat darinya, itu siksaannya tidak seberat orang yang tidak beriman, orang yang suka mendustakan ya. Jadi misalnya ada orang beriman ya, dia percaya kepada Allah, percaya dengan malaikat-malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya ya. Ya. Kemudian percaya dengan hari akhir dan takdirnya Allah. Kemudian dia masih melakukan namimah. Kan nanti akan saya sebutkan ya, bahwa di antara orang yang diadab dalam kuburnya, orang yang suka adu domba. Jadi tidak suka melihat saudaranya itu akur, rukun, damai ya. Dia suka mengadu domba. Atau seorang yang ketika buang hajat, buang air kecil tidak menutup auratnya atau tidak menjaga dari percikan apa najisnya. Itu juga nanti disiksa. Kalau dia masih punya iman, siksaannya tidak seberat orang yang tidak punya iman. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu wa ammal mufassal, adapun yang secara terperinci, faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan anir rajulaini, tentang dua orang. Jadi ada dua orang, alladaini, yang keduanya ra'ahuma, Nabi melihat keduanya. Jadi Nabi itu punya mukjizat, bisa tahu kondisi orang yang ada di dalam kubur para jamaah. Kalau kita tidak tahu. Tapi kalau panjenengan pengen ya nyoba ya. Panjenengan berani nggak megang ayam itu? Ayam, ayam. Bawa ayam masuk kuburan sendiri. Nanti kalau ayam itu ketakutan di samping kuburan siapa begitu, berarti di dalam kubur itu orangnya disiksa. Karena disebutkan dalam hadis, yang tidak bisa mendengar siksa kubur dan mengetahuinya hanya manusia dan jin. Selain itu bisa, hewan-hewan itu bisa. Malaikat tahu, hewan-hewan juga tahu. Makanya dulu ketika saya masih kecil itu ya, zaman dahulu kan masih banyak dokar ya. Tahu dokar, Pak? Dokar, andong gitu ya. Andong ya. Jadi dokar itu kan orang-orang dahulu naik dokar ya. Sekarang dokar jadi wisata. Kalau dahulu dokar itu betul-betul untuk angkutan, angkutan sampai ke desa-desa. Itu kalau lewat kuburan kok kudanya kok beker namanya. Beker itu apa bahasa Indonesianya? Meringkik ya. Maka itu dipastikan di situ ada yang disiksa lewat kuburan itu. Makanya biasanya kusirnya tuh langsung turun, dipegangi kudanya, ditarik dengan cepat supaya cepat melewati kuburan itu. Karena dia bisa mengetahui, mendengar siksa kubur itu. Hewan bisa, tapi manusia dan jin tidak bisa. Kalau kita bisa mendengar, ketakutan kita pasti para jemaah. Pasti ketakutan. Jadi Nabi pernah melihat ada dua orang yu'adzabani, yang disiksa di dalam fi kuburihima, di dalam kubur mereka berdua. Yang pertama adalah anna ahadahuma, sesungguhnya salah satu dari dua orang yang disiksa itu, kana yamsi, dahulu di antara kebiasaannya adalah dia berjalan bin namimati, melakukan namimah. Namimah bainan nas, di antara manusia. Apa namimah? Para bapak dan ibu, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, kaum muslim muslimat, adu domba. Jadi tolong kalau ada saudara kita bertengkar dengan saudara kita yang lain, diakurkan. Kita berupaya untuk membuat dia rukun kembali, bukan mengadu domba. Alhamdulillah para jamaah ya, saya itu sering di rumah itu didatangi, kadang laki-laki, kadang perempuan, itu mengadukan, yang laki-laki mengadukan istri saya begini Ustadz. Maunya saya berfatwa supaya ceraikan saja. Apalagi dia tahu kalau saya hakim agama. Tahu saya lulusan hakim agama. Tapi saya nasihatkan apa? Tolong sabar, jangan diceraikan istrinya. Akhirnya alhamdulillah sekarang berbaikan lagi. Kadang perempuan, Ustadz boleh nggak suami saya begini, saya nanti minta cerai. Saya nasihati dulu sabar. Kalau ibu sudah tidak tahan, pergi ke KUA, minta petunjuk dari KUA. Biasanya KUA akan memanggil suami ibu. Alhamdulillah tidak jadi cerai. Kadang suami istri, Pak, tukaran nengarap kulon. Maksudnya tukaran ini lo-loan. Sing istrinya begini, saya bilang sudah gantian ya, sabar gantian. Coba Bapak dulu cerita. Cerita,
dibantah oleh istrinya. Ibu dulu cerita, dibantah oleh istrinya. Sudah selesai, polisi saya memberikan pendapat, saya koreksi suaminya, saya koreksi istrinya, bisa nggak akur lagi dengan apa yang saya sampaikan tadi? Bisa Ustaz. Alhamdulillah akur lagi. Padahal sebelumnya itu jotosan Pak. Di rumahnya tuh. Istrinya ditendang, suaminya dijambak. Kan ibu-ibu kalau kemarahin itu gitu, dijambak. Ya. Jadi kalau bahasa kita jotosan. Alhamdulillah selesai. Karena kalau kita menjadi pengadu domba, khawatirnya nanti saya terancam di alam kubur. Di apa? Disiksa. Jangan menjadi pengadu domba. Jangan kalau ada saudaranya bertengkar, jangan kita mengadu domba. Jadilah penengah yang baik, namanya hakam. Kalau kita bisa merukungkan dua orang yang saling bertengkar, insya Allah kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal akharu, sedangkan laki-laki yang kedua yang disiksa, yang Rasulullah lihat ketika Rasulullah melintasi dua kuburan, karena laki-laki itu layastatiru, tidak menjaga diri minal bauli, dari kencing, tidak menutup diri atau menjaga diri dari kencing. Apa maksudnya? Tidak menjaga diri dari kencing, yaitu tidak menjaga dari percikan air kencing yang najis. Para bapak dan ibu, mohon maaf ya, yang keluar dari kubul itu kemaluan depan itu apa saja? Coba sebutkan kepada saya. Al-baul, yaitu kencing. Hukumnya apa? Najis. Yang diperselisihkan kenajisannya hanya air kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang tidak mengkonsumsi kecuali ASI saja. Air susu ibu. Kalau sekarang nama sekarang diganti, bukan ASI, ASU. Air susu ummi. Nah, gitu kan. Bukan miso loh, saya banget miso aku kok. Ustaz kok misuan. Bukan, air susu ummi. Tapi nggak usah disingkat ya, nanti dikira miso ya. Nah, ya kan, kalau ada bayi laki-laki, dia hanya mengkonsumsi ASI, ya, air susu dari ibunya, itu kalau masih di bawah 2 tahun, itu cukup diperciki kalau dia pipis itu. Tidak perlu dicuci pakaian kita yang kena pipisnya. Karena sebagian ulama menghukumi tidak najis sebagaimana air kencingnya bayi perempuan, sejak lahir sudah najis. Beda ini ya. Kemudian apalagi yang keluar dari kemaluan depan itu? Al-madhi, madhi. Madhi itu bening, tapi tidak sekental mani. Keluarnya ketika seorang terangsang, mendahului mani. Maka ini juga najis. Kemudian yang ketiga apa? Al-wadi. Al-wadi itu mengiringi kencing apabila seorang itu kelelahan, kecapean, maka setelah kencing itu keluar sesuatu yang agak keruh, kehijauan atau kecoklatan ya, keruh pokoknya, budak ya. Dia lebih kental daripada air kencing ya. Dan itu najis. Biasanya seorang yang sangat lelah mengalami itu. Kemudian yang keempat adalah al-mani. Mani tidak najis. Karena dari manilah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mani itu tidak najis. Tetapi kalau terkena mani dan maninya masih basah, dicuci dengan air di bagian yang basah itu saja. Tapi kalau maninya sudah kering, maka dikerik dengan kuku. Sudah bisa dipakai lagi pakaian itu untuk bekerja, untuk sholat dan seterusnya. Tidak harus dicuci karena mani itu suci hukumnya. Kemudian apalagi yang keluar dari depan itu? Masih ada, kalau untuk perempuan ditambah keputihan, itu najis. Jadi keputihan itu najis. Kemudian darah haid dan darah nifas juga najis. Ya. Maka kita harus menjaga diri dari yang najis. Kemudian yang kedua, disiksa dikarenakan tidak menutup diri ketika buang hajat. Jadi kalau kita sembarangan buang hajat sampai terlihat aurat kita, ini sebab kita disiksa oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus punya rasa malu, tidak boleh ya, sudah kehilangan rasa malunya. Karena ini menyebabkan disiksa oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, silakan ditulis. Tsumma dzakara, kemudian Nabi menyebutkan man yu'adzabu, seorang yang disiksa liqaunihi, dikarenakan dia salat bi ghairi tuhurin, tidak bersuci. Jadi seorang yang salat tidak bersuci sebelumnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada orang sholat tapi tidak berwudu, maka disiksa. Padahal dia sudah batal, kecuali kalau belum batal ya. Misalnya bapak-bapak sholat maghrib, lalu di masjid duduk-duduk atau ikut kajian, tiba-tiba adzan isya, panjenengan ikut sholat, boleh. Kalau memang belum berhadas. Yang keempat, waman marra ala madlumin, seorang yang melewati orang yang terdolimi, seorang yang didolimi. Dia lewat, dia mengetahui ada seorang yang didolimi. Falam yansurhu, tapi dia tidak mau menolongnya. Sanggup tidak berjamaah? Kita lewat, ada orang dipukuli. Harusnya kita apa? Bukan memukuli yang memukul, tapi kita melerai. Kita lerai. Jangan sampai ada saudara kita didolimi. Jangan takut kita kepukul orang, Pak. Laki-laki ya. Nah. Ibu-ibu juga begitu. Harus berani. Kapan hari ada pertengkaran itu viral itu di video saya lihat di Facebook saya. Itu yang berani melerai malah ibu-ibu. Jadi emak-emak kadang-kadang memiliki power of emak-emak itu. Yang laki-laki tidak berani melerai. Ibu-ibu malah melerai. Mau digoyang banyu apa-apa kan ya. Itu. Kadang-kadang kan tawuran-tawuran begitu tuh ngeri, Pak. Coba emak-emak kalau misalnya ada tawuran ya, gue pancing, pentungan pancing lah ngalih kabeh kayak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak muda sekarang kan kadang-kadang kalau sudah tawuran ngeri loh, Pak. Sampai membunuh itu. Nah kalau tidak kita lerai kan bisa terbunuh jadi korban salah satu dari kedua orang itu. Maka harus dilerai semampu kita. Kalau kita tahu dan kita mampu melerai, tapi kita diam saja berdosa. Toib. Atau misalnya, mohon maaf, kita melihat ada tetangga, istrinya disiksa oleh suaminya. Kita tahu, langsung dilerai. Dihalangi suaminya. Apalagi panjenengan laki-laki harus berani. Dihalangi, jangan diam saja. Masa melihat wanita yang makhluk yang lemah didolimi, kita diam saja. Harus dilerai. Harus berani. Kemudian yang kelima, waman yaqra'al Qur'ana, dan siapa yang membaca Al-Quran, thumma yanamu anhu bil laili, kemudian dia tidur dari Al-Qur'annya di waktu malam. Wala ya'malu bihi, dan dia tidak mau mengamalkannya fin nahari, di waktu siang. Apa ini maksudnya? Yaitu orang yang ahli Al-Quran, tapi dia tidak mau menggunakan Al-Quran itu untuk bacaan di sholat malamnya. Ahli Al-Quran yang tidak mau menggunakan bacaan Al-Qur'annya itu di sholat malamnya. Ini artinya dia tidak pernah sholat malam. Jangan sampai terjadi ya berjamaah. Saya mungkin mau mengajarkan sedikit ya. Saya selipkan ini ya. Saya spilkan sedikit. Jadi kalau bapak-bapak ingin bisa sholat malam, tidak usah menunggu bangun di sepertiga malam yang terakhir. Banyak yang tidak bisa bangun. Tapi sebelum tidur, panjenengan ambil air wudhu. Sepulang dari masjid, setelah selesai sholat isya itu boleh langsung dan boleh nanti sebelum tidur. Kalau langsung saya ajarkan begini. Setelah kita sholat isya, dikir kan, dikir. Lalu sholat 2 rakaat, ba'diyah isya, namanya sholat rawatib. Setelah sholat rawatib, silakan sholat lagi 2 rakaat, niatkan sholat malam. Lalu witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Kalau panjenengan belum biasa, ambil sholat malamnya 2, witirnya 1. Berarti berapa? 3. Itu sudah terhitung sholat malam. Dan itu dulu yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dan dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu sudah malam, maghrib itu sudah malam ya. Jadi sholat malam itu tidak nunggu apa, sepertiga malam yang terakhir. Kalau kita bisa mengerjakan sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana dikerjakan oleh Umar bin Al-Khattab, radhiyallahu anhu, maka kita disebut sholat tahajud. Bukan sekedar sholat malam, tapi sudah apa? Tahajud. Karena apa? Kita kerjakan sesudah kita tidur dan dikerjakan di akhir malam, di sepertiga malam yang terakhir. Diupayakan ya. Dan panjenengan nanti tolong ya dikerjakan. Insya Allah 1 hari 2 hari nanti kelihatan itu ketenangan orangnya. Jadi panjenengan nanti lebih tenang, ucapannya lebih berbobot, kemudian rezeki itu insya Allah lebih barokah. Ya. Kesehatannya juga lebih baik. Misalnya kita punya sakit ya, kalau kita kerjakan sholat malam itu lebih diringankan oleh Allah.
walaupun sakit itu masih ada, tapi diringankan. Kapan-kapan mungkin Ustaz atau apa Pak Saroni, nanti saya diizinkan kalau nanti sudah khatam ini, saya bahas tentang sholat malam. Biar banyak yang tahu tentang keutamaan sholat malam. Ya benar. Coba ya, teman-teman misalnya butuh duit, tidak ada duit. Kerjakan sholat malam, besok kerja. Nanti tiba-tiba itu ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada jamaah saya itu yang cerita barusan cerita kepada saya. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia sudah kerja dia. Dia sudah kerja, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ditelepon oleh orang, diajak kerja lagi. Kerjaan ini tidak ditinggal, tapi dia diajak kerja di sisa-sisa atau di luar waktu kerjanya dia. Coba. Itu tidak mungkin diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang menjaga sholat, lagi mau sholat malam. Ada jamaah saya sudah sepuh, 60 tahun lebih. Beliau itu sejak kecil kena penyakit apa? Kayak asma atau pernafasan itu apa namanya? Yes, semacam itulah. Sesak nafas. Tahu tidak sembuhnya? Beliau sholat malam, cerita ke saya. Setelah sholat malam, pergi ke masjid sebelum adzan subuh. Terus beliau begini, menghirup, sebelum adzan subuh itu kan belum ada polusi. Menghirup begini dilepas. Ternyata saya praktekkan lega sekali itu. Coba ya, subuh itu, subuh. Kenapa? Ya, apalagi panjenengan kalau mau misalnya ya setelah sholat subuh itu jangan langsung tidur, jalan-jalan ke daerah pedesaan begitu ya, menghirup apa udara. Masya Allah. Sekarang katanya, Ustadz, kulo mboten mimi obat, penyakit saya sesaknya hilang. Ya, penyakit sesaknya apa? Hilang. Masya Allah ya. Kemudian yang keenam, wa ta'dzibuz zunati, dan disiksanya az-zunati, laki-laki pezina. Jadi nanti laki-laki yang suka berzina itu mendapatkan siksa kubur, naudzubillah. Makanya ikhwan-ikhwan ya, saya sarankan yang sudah punya pekerjaan jangan melihat kepada mukafah atau gaji, segera menikah sampean. Tak dongak nih insyaallah. Jangan takut menikah. Sudah gaji loh. Ya toh? Sudah punya gaji loh. Sampean kalau tidak segera menikah, orang curiga sampean ini laki-laki atau bukan itu loh. Kalau laki-laki yang normal, sehat walafiat, ya toh? Normal ya, normal, ya segera menikah. Jangan menunggu gajinya gede. Tidak akan bakal gede-gede itu. Tapi kalau segera menikah nanti dapat pekerjaan tambahan dan rezeki tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara di depan panjenengan ini ya, sudah ngalami ya, pahit getirnya kehidupan ya. Saya sudah 50 tahun ya. Pahit getirnya kehidupan sudah ngalami saya. Ya pekerjaan saya dulu diremehkan orang sudah mengalami gitu. Alhamdulillah sekarang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah ya, menikah. Jangan ditunda-tunda, segera cari ya siapa gadis yang baik agamanya, kemudian dilamar baik-baik, dikhitbah, jangan dipacari lah ya. Kemudian segera dinikahi. Jangan sampai berzina. Dan berzina itu tidak harus zina kemaluan ya. Memandang, memegang, janjian berjumpa, itu semuanya zina itu. Dan itu akan mendapatkan siksa sesuai dengan kadarnya. Kemudian wazawani, dan wanita-wanita bezina juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bertobat insya Allah diampuni. Ini yang dimaksudkan yang tidak bertobat sampai wafatnya. Jadi kalau tidak bertobat sampai meninggalnya tidak akan diampuni oleh Allah eh, Subhanahu wa taala, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diampuni tapi akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki disiksa, jika Allah menghendaki diampuni. Kemudian ketujuh, wa akalatur riba, dan orang-orang yang makan riba ini termasuk yang akan disiksa di dalam kuburnya. Orang-orang yang makan riba. Jadi riba itu bagaimana? Mungkin perlu saya jelaskan walaupun sudah sering para ustadz di sini menjelaskannya. Riba itu ada dua. Yang pertama riba an-nasi'ah, namanya an-nasi'ah. Yang kedua riba al-fadl. Riba pertama apa? An-nasi'ah. Riba disebabkan ada penundaan, itu an-nasi'ah. Yang kedua riba al-fadl. Riba disebabkan ada penambahan. Satu penundaan, satu penambahan.
Bagaimana itu? Saya jelaskan ya. Mbak-mbak atau ibu-ibu punya uang, bayaran, gajian dari Trisna Group. Pergi ke toko emas, lalu beli perhiasan emas. Ya, harganya ditanya berapa ini cincin ini kepada mbaknya di toko, mbak berapa ini? 2 juta bu. Aduh mbak, boleh nih, masa saya bawa pulang dulu, nanti uangnya dibayar sore nanti. Ya, jelas tidak boleh tak? Tidak boleh bu. Lah uang ibu berapa? 1,5 juta. Sudah bu, mana uangnya ibu ambil dulu yang 500.000 misalnya. Itu tidak boleh. Uang 1,5 juta tidak boleh diberikan dulu sampai nanti sudah terkumpul 2 juta. Jadi jual beli emas itu tidak boleh ada penundaan. Ketika barangnya diberikan, uang harus apa? Diberikan bareng di satu waktu. Contoh lagi, jual beli emas online itu tidak boleh. Jadi emasnya dikirim beberapa saat padahal dia sudah transfer, harus bareng. Dan untuk bareng kan susah ya. Maka para ulama memberikan solusi kalaupun boleh itu adalah COD dan kurirnya itu harus menjadi wakil dari penjual emasnya. Kalau tidak dijadikan sebagai wakil tidak boleh. Maka jual beli emas yang aman adalah bukan online tapi jual beli langsung ya. Jadi langsung ke toko atau langsung ke rumah orang pemilik emasnya kita jual beli. Kalau ada penundaan maka itu riba. Penundaannya itu riba. Riba itu tidak mesti dengan uang atau tambahan. Riba bisa jadi dengan penundaan ya. Saya beri contoh lagi ya. Yang rahmati Allah Ta'ala. Sekarang jual beli yang apa? Al-Fadl. Riba yang fadl. Riba al-Fadl. Riba disebabkan ada penambahan. Ada seorang datang kepada temannya. Si A datang kepada si B. Tolong aku dihutangi duit. Si B mengatakan, toh baik, saya hutangi kamu 10 juta, tapi nanti bulan depan kembalikan 12 juta. Ini namanya riba al-fadl, riba karena ada penambahan. Walaupun ribanya sedikit, misalnya, ya sudah, saya hutangi kamu 10 juta, kembalikan 10 juta lebih 100, tetap riba. Walaupun lebih 100.000, tetap apa? Riba. Atau ketika hari raya itulah para jamaah, tukar menukar uang baru ya, itu riba itu kebanyakan itu. Kenapa? Kecuali yang kita lakukan ya di Ponpes At-Tirmidzi melakukan tukar menukar, tukar 50.000 dapat 50.000 itu tidak riba. Tapi yang tukar 50.000 hanya dapat 48.000, 45.000 itu riba. Karena ada penambahan. Kemudian yang ke-8, siksa kubur akan didapatkan oleh walladzina, orang-orang yang tatatsaqalu ru'usuhum, kepala-kepala mereka merasa berat an sholatil fajri dari sholat subuh. Itu yang akan disiksa. Jadi yang tidak pernah sholat subuh atau sengaja menunda-nunda pelaksanaan sholat subuh. Yang paling berat siksanya yang meninggalkan. Yang di bawah itu yang menunda-nundanya. Sholat subuh pukul 5 lebih, sholat subuh pukul 6. Padahal dia dengar azan. Lain halnya kalau tidak dengar azan, bangun-bangun sudah siang. Itu insya Allah tidak berdosa, tapi dia harus banyak istighfar, kemudian dia segera ambil al-wudhu dan sholat subuh, walaupun bangunnya sudah kesiangan. Yang ke-9, ta'dzibul ladzina, siksa kubur yang dialami oleh orang-orang yang yamna'una zakata, menahan zakatnya tidak dikeluarkan. Jadi dia menolak untuk membayar zakatnya, menahan zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya. Itu juga akan disiksa di dalam kuburnya. Makanya kalau kita sudah berkewajiban membayar zakat harus dikeluarkan. Dan zakat itu menumbuhkan harta para jamaah. Termasuk panjenengan itu upayakan ya setiap gajian itu ada sedikit uangnya itu untuk bantu fakir miskin, untuk masjid, untuk panti asuhan, tidak harus semua, ya tidak mungkin semua ya. Sedikit dari uang kita yang kita hasilkan untuk orang tua, untuk adik, untuk kakak, untuk keponakan, ya. Agar kita nanti tidak disiksa disebabkan kita bakhil. Yang ke-10, walladzina yuqidunal fitnata bainan nas. Walladzina dan orang-orang yang 10, yuqiduna menyalakan al fitnata api fitnah bainan nasi antara manusia. Tidak boleh
kita menjadi ya orang yang suka menyalakan api apa itu? Ngompori itu. Tidak boleh. Jadi ngompori itu tidak boleh. Tercela itu, Pak. Ibu-ibu juga begitu, tercela itu. Menjadi kompor itu tercela ya. Ngompori hal-hal yang tidak baik. Kecuali memotivasi kebaikan ya silakan. Misalnya saya tadi barusan memotivasi teman-teman yang belum menikah agar segera menikah. Ini bagus ini. Ya. Sebab beginilah ya, mohon maaf ini penelitian ya. Penelitian beberapa ahli, bukan saya yang meneliti. Tapi saya tuh suka mendengarkan penelitian ahli-ahli. Ya. Biasanya ya, pernikahan itu kalau dulu zaman saya masih perguruan tinggi, kalau anak apa namanya, kalau pemuda-pemudi itu masih usia sekitar 20 sampai ya 24, 25, itu biasanya dia masih apa? Jual mahal zaman dahulu, jual mahal. 25 sampai 26 mulai apa? Menawarkan dirinya ya. 25, 26, 27 ya. Mulai menawarkan dirinya. Tidak laku-laku, begitu 30 ke atas itu mulai apa? Jualmu murah diobral. Jual murah diobral ya. Karena tidak laku-laku ya. Nah, sekarang ini sudah berubah. Kalau dulu seperti itu, dulu seperti itu. Makanya di zaman dahulu mungkin Pak Saroni ngalami ya. Jarang orang menikah di bawah 25 kan jarang zaman dulu gitu ya. Ta? Saya 28 menikahnya. Jadi kan 26 ya, ta? Ya sekitar itu. Tapi jarang di bawah jenengan jarang. Sangat jarang zaman itu. Jadi masih jual mahal. Di tahun itu orang itu masih muda-muda itu jual mahal. Tapi alhamdulillah dengan adanya dakwah yang semakin tersebar di mana-mana. Tapi panjenengan kalau melihat dunia pesantren, mau pesantren NU, Muhammadiyah, pesantren Salafi, pesantren siapa saja, itu Masya Allah. Di dunia pesantren itu muda-muda sudah menikah. Gus-gus itu menikahnya muda-muda lah. Gus Kausar berapa tahun? Gus Sikdam agak tua menikahnya. Gus Kausar berapa tahun? 18 tahun. Ya, 18 tahun. Istrinya Gus Kausar itu, putrinya Mbah Yai Baidowi dari Lasem itu malah di bawahnya. Kalau nggak 16 atau 17. Ketika mau dinikahi dia lari malah. Zaman dulu begitu. Ya. Saya punya mbah itu menikah 14 tahun, Pak. Anaknya 11. Mbah. Jadi nikah umur 14 tahun, yang perempuan anaknya berapa? 11. Ya zaman. Nah, di zaman sekarang ini, ya mohon maaf, saya tidak ngeritik ya, tolong jangan marah dengan saya. Ini penelitiannya orang ini. Kalau umur 20-an sudah ingin menikah, terus terhalang, entah orang tuanya tidak setuju, terhalangnya banyak ya sebabnya itu. Itu biasanya kalau sudah kasep, malas menikah. Kenapa? Karena semakin tua, itu perhitungannya semakin jelimet itu. Nanti biaya sekolah begini. Kalau masih 20-an nggak mikir perhitungan itu. Terus pokoknya beras-beras rabi gitu. Gitu. Beras-beras, makanya sampean sebelum 25 ndang beras-beras nikah. Umum belum mikir. Kalau sudah seumur saya itu mikir, Pak. Bayar listrik piro, tuku internet piro, ya toh. Wifi itu bayar bulanan piro, anak sekolah piro. Oh begitu, cicilan rumah berapa, cicilan motor berapa, mau mikir. Kalau anak umur 20 tidak mikir, pokoknya punya gaji, nikah saja, bismillah. Dan itu banyak yang berhasil itu. Maksudnya berhasil, lebih berhasil daripada yang banyak mikir. Ya. Mau mikir ya. Ya, ya. Toyib, saya bukan bukan berarti apa apa namanya mengatakan orang yang umur tua itu tidak ada yang berani juga, ada yang berani, tapi kebanyakan sudah mikirnya tuh tinggi. Coba ya, bapak-bapak, mas-mas pernah lihat nggak? Atau panjenengan dulu, saya juga dulu. Ketika kita masih kecil, saya masih SD itu, saya kalau penekan tuh tinggi pak, kelopo dipenek, wit sawo dipenek, itu hanya nyari apa? Itulah pangnya yang bagus untuk pelintengan. Itu mau enek saya SD itu. Jambu jambu kluduk itu sampai melengkung gini kita penek itu. Melengkung mencari yang di atas, biasanya kan jambu kluduk itu kan, jambu kluduk itu jambu biji itu loh. Itu biasanya kan di ujungnya yang matang di ujung itu. Jadi kita harus merapat gini sampai sampai ada yang jatuh itu memanjat ini apa namanya itu teman saya dulu itu pohon melinjo, minjo itu kan getas itu. Jatuh sampean. Tapi nggak apa-apa. Layangan itu. Oh,
dikejar kemana-mana, sampai di atas genteng dipenek itu. Sampai teman saya jatuh, akhirnya cekot, tahu cekot ini cacat itu. Gara-gara menek layangan, harganya layangan lo berapa dulu? Tidak sampai Rp500 zaman dahulu, murah zaman saya masih kecil. Dipenek. Tapi coba sekarang menek saya, mikir Pak saya itu. Wedilah tiba San. Jadi kalau sudah tua itu pikirannya sudah macam-macam. Makanya mumpung masih muda, yang belum menikah, wis nang budal Mas, bismillah ya. Nanti diterne Pak Wahyudi, Pak Saroni terne konco-konco ini, bentang budal ya. Ganteng budal-budal, mau mikir gajiku sakmene apa cukup lah. Sampai lah, kok apa terlalu mikir. Saya mau cerita ya, ini bukan saya sedang menghinakan diri saya, tidak. Cerita saja. Saya nikah itu tahun 2003, usia 28 tahun. Maunya waktu itu, walaupun saya anak pondokan, maunya umur 33. Saya mau mondok, terus nanti 33 baru menikah. Alhamdulillah, saya dilamar oleh seorang perempuan. Maksudnya dijodohkan saya. Jadi saya dijodohkan, dicarikan. Jadi ada santri-santriwati saya, Pak Ustadz mau nggak menikah dengan salah satu dari kami? Masya Allah, ditawarin nikahnya. Jadi ya, padahal saya nggak punya apa-apa. Tahu tidak? Ketika pertama kali ketemu calon mertua itu gaji saya ngajar di pondok hanya Rp125.000. Itu tahun 2003, dikala itu untuk bisa hidup cukup itu sekitar gaji 500 atau 600.000 dikala itu. Nah, panjenengan sudah kerja Pak 2003 Pak Saroni, sampun nggih? Sudah kerja? 2003 sudah kerja? Belum kerja. Baru lulus. Kerja 2004. Gaji pinten Pak? 1 juta. Waktu itu sisa kan 1 juta? Sisa. Sisa atau kurang? Sisa. Karena waktu itu seingat saya, gaji yang cukup waktu itu 500-600. Gaji saya berapa? 125.000. Nah, pondok pesantren kan swasta toh Pak. Swasta tidak ada profitnya pondok pesantren itu. Ya benefitnya kecil ya. Jadi 125.000. Waktu itu saya tuh sudah wedek, nervous saya. Kalau ditanya calon mertua, jawab opo iki. 125.000 itu betul-betul gaji yang sangat mengenaskan waktu itu. Ya, memprihatinkan. Sekolah-sekolah yang lain, walaupun swasta itu sudah 400 berapa, 300 berapa, 500, 600. Saya gaji hanya 125.000. Itu pun ke pondok pesantren ngajar itu pakai sepeda pancal itu loh. Hordok, tahu hordok? Sepeda unto itu loh ya. Sepeda unto. Berani nikah Pak. Keren gak itu? Wis donga sing kuat pokoknya. Dongane. Alhamdulillah diterima Pak, ngelamar diterima. Ya, ya oleh bojo. Ya wedok ya ayu ya. Jadi dapat istri. Alhamdulillah. Saya bilang ke istri, seandainya saya ditanya, jawab saya bagaimana ini? Terus kalau di mertua saya tahu, diterima apa ditolak? Wah, tidak tahu. Waktu itu namanya ta'aruf. Ta'aruf itu kenalan dulu dengan mertua. Jadi saya belum pernah lihat istri saya, ya, nah, kenalan dulu kan sunahnya kalau mau menikah nador dulu, tidak boleh seperti membeli kucing dalam apa karung. Akhirnya mertua itu ya pinter ngerti gitu. Jadi suruh mengeluarkan minuman keluar gitu. Akhirnya saya ngelirik, ya ayu ya. Lah belum pernah ketemu Pak, cuman diomongi. Ayo Pak Ustadz, pokoknya saya kalau mencarikan mesti saya carikan, ngerti saya seleranya Ustadz ini, gitu. Ya, tak wirik, wah yes mantap mantap ini. Akhirnya menikah, 125.000, 125.000 waktu itu. Berangkat menikah. Makanya ini saya sampaikan ya, insya Allah banyaklah seusia saya 50 tahun begini, 50 berapa tahun, itu ceritanya seperti itu. Kalau kami dahulu menunggu gaji 600, waktu itu ya, saya itu baru bergaji, mohon maaf ya, saya baru punya penghasilan sekitar 500-600 itu mungkin 3 tahun setelahnya. Berarti saya harus menikah 2006 kalau saya tunggu itu. Ya lama. Makanya nikah dulu. Tahu-tahu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa setelah menikah? Ya, penghasilan saya bukan hanya dari mengajar ada jualan, ada bisnis saya ada. Bahkan saya waktu itu sudah jualan dua, Pak. Jualan parfum dan jualan susu. Susu Yakult namanya, Yakult ya. Susu Yakult. Yakult itu seperti Yakult tapi yang dari susu murni. Alhamdulillah. Akhirnya 1 tahun bisa beli motor, tahun berikutnya beli tanah, tahun berikutnya beli mobil, tahun berikutnya beli mobil lagi. Masya Allah. Jadi setiap anak yang lahir itu dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat
Pukul berapa sekarang? Pas ya? Lebih sedikit? Ya lebih 2 menit, mohon maaf, jangan tadi kan juga telat 2 menit. Jadi demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pokoknya saya ngaji lagi ke sini, kalau belum nikah tak sunat maneh ya. Jadi segera nikah ya. Saya ngaji lagi ke sini tak takoni sitok-sitok. Wis rabi apa durung? Minimal sudah punya calon gitu loh. Itu minimal itu. Wis nang segera golek lah Mas, aja kesuwen-suwen, mbak-mbak juga gitu. Segera menikah. Ya, kalau di sini boleh Pak, Pak Saroni, nikah dengan sesama pekerja di sini boleh? Boleh ya. Tapi jo terus males, mari nikah terus kelembruk ya, terus semangat ya. Mbak-mbak ning mburi kan jek akeh sing gurung nikah ya. Sampeyan pek dhewe lah. Wis weruh kualitase ngono lho. Itu ya sampeyan pek dhewe ya. Sampeyan goleki sapa sing tekone paling isuk kuwi biasane sregep. Delele wis ibu. Yang tekone paling isuk biasane sregep-sregep ya. Golek bojo aja sing males-males, Mas. Ya, yang sregep masak engko sampean ganti masakne masak dhewe ya. Masak, masak sendiri, tidur sendiri. Cari istri yang sregep sing terengginas ngono lho. Sehat, serawakep, terengginas. Ya, seperti itu. Ini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirul kalam nasru minallah wa fatkun qarib wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim nun wal qalami wa ma yasturun al birru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Dianggap tidak ada aja atau ada? Kalau ada nggak apa-apa, silakan ya. Apa kiat-kiatnya mudah menikah? Budal Mas, kiatnya itu budal aja. Engko tak kayak kiat akeh gak budal percuma ya. Budal kiatnya. Kiat, apa kiatnya sukses bekerja? Budal. Kalau nggak budal percuma, kayak kiat yang ngene gak diamali percuma, budal ya. Intinya begitu. Terus kabeh pokoknya dibudali jati ya. Demikian bisa disampaikan ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.